sejahtera bagi kita semua, mudah-mudahan sehat selalu ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Perkuat imunitas tubuh kalian karena sampai detik ini tidak ada obat virus ya. Satu-satunya yang bisa melawan virus adalah antibodi kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong nih soal antibodi. Antibodi sendiri itu merupakan salah satu protein yang dibentuk di dalam tubuh kita. Selain antibodi, sebenarnya ada protein-protein yang menyusun tubuh kita. Bahkan jika kita tahu, itu hampir lebih dari 50% penyusun tubuh kita adalah protein. Sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, enzim, itu adalah dari protein. Nah, bagaimana sih protein tersebut dibentuk di dalam tubuh kita? Nah, protein dibentuk di dalam sel. Untuk prosesnya sendiri kita sebut dengan sintesis protein. Sintesis ini artinya pembentukan protein, ya protein jadi pembentukan protein. Nah, sebelum jauh ke sana, kita harus tahu dulu bahwa protein yang ada di dalam tubuh kita itu punya asal-usul. Asal-usulnya dari mana? Yaitu dari sebuah struktur yang disebut dengan DNA. Nah, mungkin sudah tidak asing ya, DNA itu apa. Jadi, kalau kita tahu DNA itu letaknya di mana? DNA itu sebenarnya adalah kalau kita bayangkan atau ibaratkan itu seperti benang yang double gitu ya, untaian ganda. Itu untaian ganda di mana di situ ada basa nitrogen yang saling berpasangan. Nah, jadi ibaratkan seperti benang yang double, kemudian seperti anak tangga gitu ya, ada anak tangganya. Nah, ini kemudian dia akan dikemas sedemikian rupa, melilit, sehingga membentuk suatu struktur yang disebut dengan kromosom. Nah, kromosom ini dia terletak di dalam inti sel. Nah, inti sel ini terletak di dalam sel ya. Nah, jadi kalau kita flashback kembali ke materi yang lalu, bahwa salah satu organela penyusun sel yang paling penting adalah inti sel. Kenapa? Karena dia adalah pusat kontrol dari segala aktivitas dari sel. Nah, kalau di tubuh kita itu seperti otaknya ya. Jadi inti sel. Kalau di sel itu ya intinya inti sel ini adalah pengatur segala aktivitas dari sel. Kenapa? Di sana ada unsur penting yang kita sebut dengan DNA. Jadi DNA ini ibaratkan adalah bahan dari protein. Jadi ibaratkan kalau kalian ya, yang ibu-ibu terutama, ketika mau masak sesuatu pasti yang dicari pertama adalah bahannya dulu, ya kan? Bahannya. Jadi untuk membuat protein di tubuh, bahan utamanya adalah DNA yang ada di dalam inti sel. Lalu, untuk membuat protein, selain ada bahan, pasti kita butuh yang namanya alat ya, alat. Sama untuk misalnya membuat nasi goreng, selain ada nasi, ada minyak, pasti kita butuh yang namanya wajan ya kan, wajan atau apa ya namanya, kalau di tempat saya namanya kenceng ya kan, kenceng atau juga susuk ya, sama susuk. Nah, kalau di sini di dalam sel untuk membuat protein, maka ada organela lain yang sangat berperan, yaitu yang disebut dengan ribosom yang letaknya di dalam sitoplasma ya, di dalam sitoplasma. Maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya proses pembentukan protein tersebut berlangsung di sitoplasma. Nah, ini kalau DNA adalah bahannya yang berada di dalam inti sel, kemudian pabrik pembuat proteinnya adalah ribosom. Lalu bagaimana prosesnya pembuatan protein sementara DNA ada di dalam inti sel dan ribosomnya ada di luar? Nah, nanti kita akan jelaskan secara sederhana saja, karena sebenarnya untuk materi atau subtopik sintesis protein ini akan lebih rinci atau lebih detail dibahas di kelas 12. Tapi karena kita ada subtopik
bioproses dan sintesis protein ini merupakan salah satu bioproses yang ada di dalam sel, maka tidak ada salahnya kalian tahu lebih awal, ya. Baik, sebenarnya proses sintesis protein itu hanya ada 2 tahap, ya, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi ini adalah proses di mana ada proses pengkopian atau namanya apa ya? Mentranskrip itu menyalin, ya, menyalin DNA. Nah, istilah sederhananya adalah mengkopi atau menyalin DNA. Menjadi apa? Menjadi nanti mRNA. Ya, kata kuncinya menyalin atau mengkopi dari DNA menjadi mRNA. Apa itu mRNA? M-nya dari kata messenger, jadi RNA pembawa pesan, atau bisa disebut juga RNAD atau RNA duta. Nah, kalau translasi adalah proses menerjemahkan, translate, ya. Jadi menerjemahkan mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino yang kemudian dari asam-asam amino ini nanti dia akan bersatu padu membentuk protein. Nah, secara sederhana seperti ini. Sebenarnya kalau di kelas 12 nanti akan lebih detail. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya buat bagan seperti ini, ya. Nanti kita bahas satu persatu, ya. Jadi gini, asal mula protein itu kan dari DNA atau bahannya. Nah, DNA ini letaknya di mana tadi? Letaknya adalah di dalam inti sel, di dalam nukleus. Ini saya garis seperti ini, ya. Nah, ini letaknya di dalam nukleus. Nah, kembali ke sini, DNA itu kan tadi adalah seperti diibaratkan seperti 2 untaian benang yang saling berikatan. Nah, 2 untaian benang yang saling berikatan. Kemudian si DNA ini dia akan istilahnya kalau resleting itu akan dibuka, ya. Nah, kalau ini adalah resleting, dia harus dibuka dulu untuk menjadi satu. Masing-masing untaian ini, ya, maksudnya ini kan untaiannya kan saling berikatan sehingga harus dibuka dulu. Kemudian dia akan menempel di sebuah enzim yang namanya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini dia adalah agen of change. Jadi dialah agen yang mengkopi si DNA menjadi mRNA. Jadi yang dikopi bukan dua-duanya, tapi hanya salah satu rantainya saja. Nah, nanti akan lebih rinci di kelas 12. Kenapa tidak dua-duanya, tapi hanya salah satunya saja yang dikopi. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah bukan untaian ganda lagi, jadi untaian tunggal. Karena yang dikopi hanya salah satu dari untaian. Kalau ini kan untaian ganda. Nah, kalau untuk masuk atau berubah ke mRNA, dia menjadi untaian tunggal. Prosesnya ini disebut dengan transkripsi. Nah, jadi transkripsi adalah proses penyalinan atau pengkopian untaian DNA menjadi mRNA oleh enzim RNA polimerase. Ya, jadi ini intinya. Setelah disalin, ini ya, nanti kan ini untaian ganda. Disalin, setelah disalin nanti dia akan kembali lagi menjadi untaian ganda lagi, ya. Oke, setelah menjadi mRNA, si mRNA ini akan berjalan menuju ke sitoplasma. Jadi ini kan masih di dalam inti sel, ya, masih di dalam inti sel atau di dalam nukleus. Kemudian dia akan berjalan
menuju ke sitoplasma. Di sana dia akan bertemu dengan ribosom. Nah, ribosom ini adalah pabrik protein. Ya, jadi salah satu organela yang terdapat di dalam sitoplasma sel yang berfungsi sebagai pencetak protein. Namun, si ribosom ini tidak serta-merta merubah mRNA menjadi protein, tapi dia butuh agen juga ya, makanya saya gambar seperti ini bersiklus ya, jadi siklus yang memutar terus gitu ya. Nah, ini prosesnya tadi disebut translasi. Nah, prosesnya seperti apa translasi ini? Nah, prosesnya adalah di sini. Jadi setelah menempel dengan ribosom, maka untuk bisa menjadi protein ya, dia butuh yang namanya tRNA atau RNA transfer. Nah, si RNA transfer tersebut dia akan berpasangan dengan mRNA. Tidak sembarangan asal berpasangan, tapi ada kode-kode di mana dia harus cocok ya, cocok dengan basa nitrogen lawannya. Misalnya, ini saya kasih contoh, mungkin belum sampai ke sini ya. Jadi ada salah satu basa yang kita sebut misalnya basa sitosin. Sitosin itu dia berpasangan dengan guanin. Nah, C atau disingkat C, G. Terus ada basa timin. Timin itu dia berpasangan dengan urasil. Nah, dan sebagainya. Jadi, penyusun dari DNA tadi ya adalah basa-basa nitrogen yang mana dia akan berpasangan dengan basa komplementernya atau pasangannya. Nah, si tRNA ini nanti akan berikatan dengan mRNA di dalam ribosom, kemudian membentuk asam amino, ya kan? Dia akan membentuk asam amino. Asam amino ini kemudian dia akan membentuk sebuah rantai. Nah, rantai itu yang kita sebut dengan protein. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai proses sintesis protein. Jadi, intinya proses sintesis protein itu di dalam tubuh kita ya, di dalam sel itu ada dua tahapan. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua adalah translasi. Kalau transkripsi itu adalah proses penyalinan DNA menjadi mRNA. Ya, DNA disalin menjadi mRNA. Nah, mRNA nanti akan berjalan menuju sitoplasma, ketemu dengan organela yang disebut ribosom atau menempel pada ribosom, kemudian berlanjut ke proses translasi di mana si mRNA ini nanti akan berpasangan dengan tRNA yang ada tersebar di dalam sitoplasma. Dia akan juga menuju ke ribosom, kemudian berikatan atau menempel dengan mRNA, membentuklah asam amino. Asam amino ini nantinya akan membentuk sebuah rantai yang disebut dengan rantai polipeptida atau protein. Oke, itu penjelasan dari saya. Nanti mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang mungkin kurang bisa dipahami, nanti silahkan bisa ditanyakan lewat WA group atau Japri. Oke, salam sehat selalu. Mudah-mudahan dapat ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.